Assalamualaikum warahmatallahi wabarakatuh. Selamat malam, kawan-kawan pecinta ikan gabus. Pada hari ini, gue pengen ngasih tahu ya bagaimana sih caranya munculin Marulioides, bunga pada Marulioides, yang dimana memang di dalam sebuah kontes, terutama kontes dari Marulioides itu penilaian diambil dari bunga ya. Yang dimana kita bisa lihat yang ada di Jogja waktu tahun lalu itu, ya kan, ya memang bagus-bagus ya, terutama dari Bang Sani ya, Bang Ilham, cakep banget bunganya, full. Nah, jadi untuk si Maru ini kalau memang ada bunga itu ada nilai tambah ya, seperti kayak Bang Fish, ya kan, untuk ya youtuber-youtuber yang memang mempunyai ikan-ikan bagus. Nah, saya sini mau ngasih tahu ya bagaimana sih caranya mecahin ring pada Maru. Mungkin ada suhu-suhu lain yang mungkin lebih paham, jadi kalau misalkan ada kesalahan mohon untuk dikoreksi, dan di lain waktu mungkin saya akan ubah ya. Cuman ini adalah dimana selama saya melihara Maru dan coba untuk bereksperimen, tapi di eksperimen saya saat ini memang working ya, walaupun tidak terlalu banget ya, karena kalau saya ini menggunakan semi outdoor, jadi nggak terlalu di luar, cuman posisi matahari selalu masuk ya. Oke, jadi gua akan membahas tentang apa yang gua tahu aja, nanti mungkin ada yang senior yang lebih paham, jadi bisa diperbaiki lagi nanti kalau misalkan saya ada salah-salah ya. Oke, pertama kali ini gue pakai contoh ya, ikan satu ini. Nah, pertama kali ikan gue yang Maru ini sih datangnya begini ya. Terus selama pemeliharaan itu gue menggunakan pakan yang yang utama itu adalah udang, terutama udang rawa dan juga maggot. Hanya dua ini pakan yang memang saya tekankan. Jadi hanya dua pakan loh, udang dan maggot. Dan untuk pembagian makan pun juga sehari sekali. Jadi maksudnya itu sehari sekali itu kalau misalkan hari ini makannya maggot, ya berarti udang jangan. Kalau hari ini makannya udang, berarti maggot jangan. Nah, jadi terpola tuh ya. Dan maggot ini kita bisa juga beli maggot yang hidup ataupun juga yang kering. Tapi karena saya makainya yang kering ya, saya pakai yang kering. Ini saya nggak tahu ya, tapi ini dilepas sih. Di Tokopedia juga ada sih kayak gitu. Nanti cari aja maggot kering. Recommended tuh saya juga, karena saya pakai seperti ini. Untuk produk-produk lain mungkin ada yang lebih bagus, tapi saya pakai yang ini. Indonesia sih apa ya, lupa ya, dalam ini kena air jadi kebongkar itu. Jadi makanya itu ada terus maggot dan juga udang. Dan untuk udang saya sarankan itu juga cuma satu buah aja, satu ekor ya, udang hidup yang hidup ya, yang seger. Walaupun mati juga nggak apa-apa, asalkan kita beli terus kita taruh di kulkas, pokoknya posisi seger lah, itu masih oke. Jadi apa ya, saya juga selama ini kan makan juga cuma nyari, jadi bisa saya atur ya untuk makannya. Cuman dua saya tekankan, yaitu udang sama maggot ya. Mungkin ada juga yang working atau yang nggak terlalu working ya, cuman saya hanya menggunakan ini dan menggunakan semi outdoor. Bagaimana sih semi outdoor? Seperti ini. Nah begini, nah ini mataharinya nih tertutup terpal ya kan, karena yang tetangga lagi pada nikahan jadi ditutup terpal. Tapi dari sini matahari masuk ya kan, untuk menyinari tank. Dan juga lihat lagi pada masak ya untuk acara tetangga nikahan. Jadi
mataharinya ditutupi oleh terpal, jadi nggak masuk. Ya untuk sementara ikan saya tidak terkena matahari dulu ya. Bisa dilihat, wah benar-benar ini ikan nggak bisa jemur dulu. Oke, semi outdoor tuh tadi kayak gitu. Jadi kayak di sebuah ruangan, tapi ruangannya itu nggak di luar dan juga nggak di dalam. Tetap di luar, cuman posisi cahaya matahari itu masih masuk. Kayak tadi saya itu kan ada nih pintu masih bisa dibuka sama cahaya dari kaca, dinding kaca ini. Memang sengaja saya minta itu kaca, jadi biar matahari tetap menyinari dari apa ya, biar terkena gitu ya. Jadi sama, karena posisi matahari juga bagus untuk arwana ya, untuk kibas juga bagus, karena memang recommended ya, tanning alami dari Tuhan. Nah, jadi posisi ikan terkena matahari cuman kena matahari pagi lah, tapi lumayan lah ya. Sama siang juga masih, cuman nggak terlalu ini ya, jadi tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu teduh. Semi outdoor tuh kayak gini. Terus juga kan tadi saya bilang kasih makan mangrove gitu, kalian juga harus tekankan itu pokoknya teratur. Makan tetap boleh, setiap hari boleh, cuman teratur. Maksudnya teratur itu cukup sekali saja untuk sehari. Kenapa? Karena posisi jangkanya itu memang kita harus atur. Kalau terlalu gendut ikan jadi jelek, jadi gendut. Mungkin kalau memang gennya bagus ya, jadi bunganya itu melapak itu jadi kayak full bunga dari atas sampai bawah, dari depan sampai belakang itu full bunga. Ya gimana sih, kayak di kelas-kelas kontes kan kalian bisa lihat ya. Karena Maruliodes ini penilaiannya penilaian bunganya juga sangat berpengaruh ya pada kontes yang ada di lain lainnya. Mungkin kayak nanti nih di Karawang juga kan ada kontes, jadi kita mau lihat nih nanti nih di Karawang kontesnya. Dan kayak contoh di Jawa kayak di Magelang ataupun di Jogja ataupun di Malang itu apa ya, ada penilaiannya pasti bunga juga diperlihatkan ya. Kalau untuk bar, sayangnya bar ikan saya tadi itu tidak simetris, jadi kanannya itu 8, kirinya itu 7, jadi nggak simetris. Juga bentuknya juga di belakang, yang satunya ada itunya, yang bar nyambung, satunya lagi enggak. Jadi posisinya memang bar nggak simetris. Tapi harapan saya semoga ikannya ini bisa full bunga, jadi menutupi bar, jadi penilaian bar itu tidak jadi masalah gitu ya. Dan oh iya, untuk walkingnya itu ternyata nggak terlalu lama, karena saya belinya itu di bulan Januari kemarin. Saya dapat antara di bulan 2 di tanggal 2 atau di tanggal 3 itu saya dapat itu gabusnya. Kan dari tukeran gabus sampit, baru sampit ya. Nah, sampitnya begini, ini sampitnya saya tuker dengan sentarung yang tadi saya dapat itu nggak lama, dan mau lihat hasilnya sekarang seperti ini. Nah, ini hasilnya kalian bisa lihat. Jadi walaupun warnanya agak gelap, cuman bunganya, calon bunganya udah mulai bermekar, walaupun nggak terlalu ngering ya. Cuman ini bagus, dalam artian karena posisinya ukurannya juga belum besar, maksudnya masih di ukuran sekitar 15-17 cm lah ya. Ini saya berharap tahun depan ataupun tahun depannya lagi akan menjadi kebanggaan saya, dan insya Allah mudah-mudahan di kontes-kontes ikan maru saya bisa ikut partisipasi dan nurunin dia. Ya ini cuma harapan saya sih. Kalau misalkan enggak ya paling saya bekerja keras untuk membeli ikan-ikan emperor
yang cakep, yang berbunga untuk untuk pergi ke kontes gitu. Cuman saya dananya sih minim ya, jadi ya kita coba-coba progres, kita juga eksperimen gimana sih caranya untuk menaikkan bunga atau pigmensi bunga ini. Dan memang untuk bunga ini memang nggak semua maru itu bisa walking ataupun berjalan, karena tidak semua ikan maru memang akan ditumbuhi banyak bunga. Tapi dibilang bunga, kalau misalkan memang kita perawatannya benar, pasti muncul, cuman tergantung dari genetiknya memang bagus ya, bunganya akan merapak atau akan banyak. Dari ujung kepala sampai ujung ekor itu pasti akan ada bunga. Makanya kita sebagai keepers gimana caranya untuk memelihara dengan sepenuh hati dan juga mengikuti pola makan ikannya agar teratur dan juga bisa kita manage ya. Jadi kita bisa lihat perkembangannya seperti apa. Jadi kalau misalkan kawan-kawan punya ikan kecil, ya contoh banyak nih, kawan-kawan punya maru nih banyak nih, ada 100 ekor. Pasti dari 100 itu pasti ada yang bagus ya kawan-kawan, nggak mungkin 100 ekor itu jelek. Pasti ada yang bagus, pasti juga ada yang kurang bagus. Jadi kalian bisa pilih dulu ikan yang dimana kalian bisa pilih ikan kriterianya seperti apa. Kalau misalkan di maru itu sebenarnya Bersimetris sebenarnya sama ya, bagus. Cuman kalau misalkan dia sudah ditutupi bunga, bar tidak bisa terlihat loh, ya kan, pasti penilaian dari bunga. Tapi kalau misalkan kawan-kawan mau lihatnya dari barsimetris, kalian bisa pilih barsimetris, ataupun memang dari kecil sebenarnya juga bisa dilihat ya ada bakat-bakat bunganya atau tidak. Sebenarnya sih bisa, cuman nggak di ukuran sekitar dari 2 sampai pun 10 itu masih agak susah ya, karena saya pribadi juga bisa membedakan ada cabung atau enggaknya itu dari ukuran 11 sampai ke ukuran 15 itu sudah mulai kelihatan ada cabungnya ataupun memang bakat menjadi bunga, itu sudah mulai kelihatan. Kalau untuk 10 ke bawah saya masih ragu, cuman memang ada beberapa yang memang saya tanyakan ke suhu-suhunya, ternyata memang ada beberapa. Jadi nanti coba kita cari tahu lagi, karena saya juga kayak gini bikin konten ini nggak cuma sekedar konten, juga saya juga mempelajari dan juga bereksperimen bagaimana caranya memilih. Oke. Nanti kita lihat, sini saya juga punya bahan-bahannya. Nanti kawan-kawan bisa lihat di akhir video, saya videoin yang bahan-bahannya, yang dimana kita bisa milih ikan dari ukuran segini hingga ukuran ke-15 itu mungkin ada beberapa bakat yang memang itu jadi ikan kontes. Cuman dari sebanyaknya ikan, dari banyak contoh saya punya ini kan mas ya, tinggal 20 ekoran lagi kurang lebih. Itu dari 20 ekor pasti nggak mungkin ada yang nggak masuk kriteria, walaupun tidak 100%, antara 70% persentase pasti ada. Cuman ya gimana caranya kita ngolah ikannya ya kita sebagai keepers juga sebagai penghobi, apalagi kalau sini lagi rame ya di dunia perikanan. Jadi kita sebagai keepers juga menjaga ya namanya ikan endemik Indonesia, ini ikan yang membanggakan Indonesia, yang dimana banyak penikmatnya, pencintanya sampai ke seluruh penjuru. Saya juga pernah lihat kalau nggak salah sampai ke Texas, ke Yunani kalau nggak salah, maru ini. Kita harus bangga ya sama ikan-ikan produk kita, nggak cuman kayak si Barca ya kan, yang di Indonesia harganya bisa nyampe puluhan juta. Kalau misalkan kita bisa memberikan ikan kita kesempatan ya, contoh kayak maru ini dan nyampe go internasional, kalau kita bisa mengolahnya dengan baik, pasti ikan kita itu akan banyak dikenal oleh orang-orang luar sana. Jadi buat kawan-kawan, kita
kita sama-sama ya untuk menjaga ikan ini, entah itu dari penjaga harganya agar tidak hancur, ya kan, karena ikan ini adalah ikan salah satu peminat yang paling banyak, dimana kita bisa beli harga murah dan kita olah dan menjadi ikan yang mungkin akan menjadi kelas kontes ya, walaupun ya presentasinya akan sangat jauh dan akan berbeda dengan orang yang ibarat kata prosesnya itu nggak kayak kita. Kalau kita prosesnya dari nol ya, biasanya dari nol itu ikannya dari kecil, kita rawatnya sepenuh hati ya, nggak seperti proses orang-orang yang memang mempunyai dana, dimana mereka bekerja keras dengan sangat keras dan membeli ikan dengan kualitas yang great, sangat-sangat bagus, dan dibeli dengan harga yang memang pantas untuk ikan kelasnya bagus seperti itu mereka juga berproses ya, dimana prosesnya itu mereka bekerja dengan keras, mendapatkan uang dan beli di Kalimantan ataupun dari Sumatera atau Riau, itu pasti membutuhkan kerja keras yang sangat keras ya kan, untuk bisa membeli ikan idaman dan juga bisa menjadi sebuah ikonik untuk lomba ya. Nah, kalau kita kan memang mempunyai dana minim, tapi kita berharap bagaimana sih caranya biar ikan kita bisa go kontes ya, walaupun dengan modal hanya sekitar 100.000 ya kan, dari awal 100.000 bisa menjadi harga sekitar 30 juta ataupun 20 juta ya. Kalau emang ikannya bagus, harga segitu memang masuk akal, karena ikan semakin bagus, ikan itu seperti seni. Jadi ikan jelek itu ya harganya memang tidak terlalu, cuman kalau ikan bagus itu akan sangat tinggi harganya. Dan juga dari faktor seller ya, jadi kalau memang seller ternama, ikan-ikan bagus dibanderol harga sekian puluh juta pun sah-sah saja. Tapi kalau yang biasa-biasa seperti saya, mungkin kalau saya jual harga 10 juta kayaknya terlalu wah gitu sama orang ya, kembali lagi lah dari sellernya. Jadi segitu dulu ya, nanti kita juga akan lihat bahan-bahannya next video kita akan bikin ya, cari pilih mana ikan-ikan yang memang apa ya, muda, yang mungkin ada bakatnya walaupun tidak terlalu besar ya, tapi berharap bakat ikan itu sangat bagus ya, walaupun tidak 100%, sekitar 70%-an lah. Jadi ada sedikit harapan. Oke, nanti next video kita bikin lagi gimana caranya kita milih ikan yang bagus ya untuk maru. Jangan lupa ya buat kawan-kawan untuk subscribe dan like apabila suka dengan video ini, dan apabila ada saran ataupun ada kritik serta ada masukan dari teman-teman yang ingin apa ya, mungkin ada kesalahan kata-kata saya ataupun penyampaian saya ataupun ada yang kurang jelas, kalian bisa juga komen di bawah, nanti saya baca, mungkin saya pelajari lagi dan saya akan bereksperimen lagi. Apabila memang masukan itu benar, mungkin saya akan jadikan konten lagi ke depannya. Oke, terima kasih sebelumnya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini bahannya yang next video kita akan bikin cara pilihnya ya, karena di sini tank juga masih kotor. Nanti kita bersihin dulu, terus kita videoin lagi untuk memilih mana yang memang jadi calon-calon yang akan insya Allah akan bagus ke depannya.